Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil video kami mengenai wawancara tentang SDGs pertama. Oke, sebelumnya kami udah di sekolah top teman-teman. Sebelumnya perkenalan namanya siapa mas? Nama Mas Nova. Mas Nova. Oke. Saya sedikit wawancara sebentar ya mas ya. Kalau boleh tahu ini nama usahanya apa mas? Soklatok. Kopi es coklat. Soklatok ya bro. Kalau boleh tahu masnya menjalankan usaha ini tuh udah berapa lama mas? Hampir 2 tahun. 2 tahun? Iya. Berarti 2 tahun udah usaha ini ya? Iya. Itu sistemnya gimana mas? Kayak bagi hasil atau gimana? Sistemnya gajinya 50.000, terus bonusnya satu cupnya itu 500 rupiah. Oh berarti satu hari itu 50.000. Iya. Berarti kalau kejual satu cup bonusnya 500.000. Oh 500 rupiah. Oke. Dan makannya sekali. Oh udah dapat makan juga. Oke. Kalau boleh tahu mas, kan mas ini kan udah selama 2 tahun nih mas. Nah, pasti kan ada tantangan tuh mas. Nah kalau boleh tahu selama 2 tahun itu tantangan apa yang mas alami gitu mas? Ya, cuma kalau lagi pas ada event atau gimana ya Rame. Iya, lagi nyari-nyari tempat gitu-gitu itu aja. Atau kalau enggak, kalau pas lagi mau ada event mau cari yang gimana gitu-gitu. Namanya itu mas. Tapi kalau sepi gitu pernah ngalamin nggak mas? Bener-bener Ya, sepi. pernah. Kalau boleh tahu pernah nggak mas? Satu hari sepi gitu laku berapa gitu mas? Yang paling sedikit? 20. 20? Iya. Itu sehari ya mas ya? Iya. Kalau yang paling rame gitu mas? Ya bisa sampai 100. Bisa sampai 100 ya? Berarti kalau boleh, terus lanjut ya mas ya, kalau boleh tahu selama 2 tahun itu pertumbuhan usaha ini tuh dia semakin naik atau semakin menurun? Semakin naik terus gitu ya? Berarti semakin berkembang gitu ya mas? Iya. Sama ini mas, mungkin sedikit pertanyaan, kan kami sedang menyelidiki apa sih UMKM yang sesuai sama SDGs pertama. Buat mas, mungkin SDGs pertama itu tentang tanpa kemiskinan. Nah, sedangkan UMKM kan berarti kan sangat membantu nih dalam usaha-usaha yang ada di Indonesia ini. Nah, bagi mas sendiri Soklatok nih sangat membantu nggak mas atau nggak gimana gitu? Sangat membantu. Berarti dari pemasukan per bulan dan atau mungkin per hari sendiri itu juga membantu mas ya? Berarti dari yang bisa mas sampaikan SDG satunya sudah terpenuhi ya dari Soklatok ini? Oke. Sudah mas? Cukup sekian dari kami ya mas. Sebelumnya Ya, pertama ya mas. ya, Mas. Terima kasih ya mas. Ya, Mas. Ya, sekian terima kasih ya mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kemiskinan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu kemiskinan, nah kemiskinan itu adalah kondisi ketika seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup. Nah, salah satu upaya mengurangi kemiskinan adalah membuka melalui UMKM yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Contoh salah satu UMKM yang kita ambil yaitu Soklatok yang menggunakan sepeda gerobak. Nah, berjualan ini tuh dengan modal yang relatif kecil dan cara berjualan yang sederhana. Dan terus usaha itu mampu menghasilkan pendapatan serta menjadi bukti bahwa UMKM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil wawancara untuk mengetahui lebih jauh apa itu peran dan tantangan UMKM Soklatok dalam mendukung perekonomian masyarakat. Oke, terus kita lanjut ke profil UMKM. Nah, Soklatok itu merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang minuman dan produk utama berupa es coklat. Usaha ini telah beroperasi selama kurang lebih sekitar 2 tahun dan terus berkembang dengan menggunakan konsep penjualan melalui gerobak sepeda. Nah, dalam menjalankan usahanya, Soklatok menerapkan sistem kompensasi yang mendukung kesejahteraan pekerja, yaitu dengan gaji harian
sebesar 50 juta. Untuk bonusnya tuh sekitar 500 rupiah untuk setiap cup yang berhasil terjual. Nah, serta mendapatkan fasilitas yaitu makan gratis 1 kali setiap hari. Nah, sistem ini itu menjadi bentuk apresiasi kepada pekerja sekaligus memberikan motivasi untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu identifikasi tantangan UMKM. Mobilitas lapak saat event, tantangan utama yang dihadapi adalah keharusan mencari dan mengamankan lokasi strategis secara dinamis setiap kali ingin berjualan di sebuah acara atau event, dan ketidakpastian volume penjualan. Terdapat fluktuasi penjualan yang signifikan, di mana pada hari sepi penjualan bisa turun hingga 20 cup per hari. Nah, selanjutnya kami akan menganalisis pertumbuhan usaha dari UMKM ini. Yang pertama, tren grafik positif. Selama 2 tahun operasional, pertumbuhan usaha Soklatok dinilai terus mengalami peningkatan atau semakin naik. Yang kedua, potensi lonjakan omset. Usaha ini memiliki kapasitas pasar yang baik dengan volume penjualan tertinggi yang mampu melonjak hingga 100 cup dalam sehari saat kondisi ramai atau ketika ada acara. Halo, selamat siang teman-teman. Sini saya mau menjelaskan tentang UMKM Soklatok. Keberadaan UMKM Soklatok turut mendukung pencapaian SDGs 1, mendukung pencapaian tanpa kemiskinan melalui sistem penjualan menggunakan gerobak sepeda. Soklatok mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Berdasarkan hasil wawancara, para pekerja menerima pendapatan harian serta bonus dari setiap cup yang berhasil terjual. Pendapatan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan secara nyata berkontribusi dalam upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, analisis dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonominya membuka peluang pendapatan berbasis kinerja bagi tenaga kerja lokal atau gaji harian plus bonus penjualan yang memperkuat daya beli pekerja di tingkat mikro. Untuk dampak sosialnya, memberikan pencapaian ekonomi bagi masyarakat bisa produktif dan menyediakan akses produk kuliner yang terjangkau bagi konsumen sedikit. Kami juga merekomendasikan solusi pengembangan terhadap UMKM ini. Yang pertama, penggunaan lapak portable atau knockdown. Kami merekomendasikan untuk mendesain gerobak atau stand yang ringkas dan mudah dibongkar pasang agar proses pemindahan lokasi saat event menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, kemitraan jangka panjang dengan I.O. Kami merekomendasikan untuk membangun relasi dengan penyelenggara acara atau event organizer lokal agar UMKM ini mendapatkan prioritas tempat strategis tanpa harus mencari lapak secara mendadak. Lalu nomor 7 ada rencana aksi singkat. Untuk bulan pertama ada optimalisasi operasional, yaitu membuat atau memodifikasi stand jualan menjadi model portable yang mendukung mobilitas tinggi untuk berpindah tempat. Lalu untuk bulan kedua ada perluasan jejaring, yaitu mendata kalender acara wilayah sekitar dan mendaftarkan Soklatok ke paguyuban UMKM atau jaringan vendor event. Lalu yang bulan ketiga ada evaluasi dampak, menguji coba stand portable baru pada kegiatan pemeran dan pasar malam setempat, kemudian mengevaluasi efisiensi waktu setup serta dampaknya terhadap target penjualan di atas 20 cup per hari.